Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Balik lagi kita di pertemuan jarak jauh kita. Ustazah berdoa semoga antum semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, sebelum belajar, silakan antum berwudu terlebih dahulu dan siapkan alat-alat tulisnya, buku, pena, pensil, penggaris, dan penghapusnya. Siapkan semuanya. Nah, baiklah, materi kita masih tentang bab ketiga kemarin tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya kita udah bisa menggambar grafik fungsi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan antum capai untuk hari ini adalah ini tujuan pembelajaran yang akan antum capai untuk hari ini. Yang pertama adalah antum mampu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik optimum dan titik lainnya, satu titik lainnya. Oke, yang kedua, mampu menentukan fungsi kuadrat jika melalui tiga titik potong yang berbeda. Tiga titik potong yang berbeda, kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Nah, yang ketiga, mampu menentukan fungsi kuadrat jika melalui dua titik potong terhadap sumbu X dan satu titik lainnya. Dua titik potong sumbu X dan satu titik lainnya. Nah, ini tiga tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Nah, kita langsung masuk ke konsep yang pertama. Pertama, kita menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Seperti yang udah dibahas tadi di tujuan pembelajaran, ada beberapa informasi yang bisa kita temukan fungsi kuadratnya. Nah, yang pertama itu jika diketahui titik optimum. Optimum ini sering kita sebut dengan titik puncak dan satu titik lainnya. Nah, ada pembagiannya. Yang pertama, titik puncak dan titik potong sumbu X. Berarti titik lainnya ini adalah titik potong sumbu X. Nah, yang kedua nanti titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau di soal seperti ini, di materi seperti ini, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Karena kita langsung ke konsep yang bakal kita selesaikan. Yang pertama, ada soalnya. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di min 1,0 dan titik puncak fungsi kuadrat adalah 1,-4. Nah, titik potong dan titik puncak yang diketahui. Ini dia yang pertama. Nah, langkahnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan dulu si fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Karena kita tahu bentuk fungsi kuadrat umumnya ini. Nah, kita misalkan dulu karena kita belum tahu nilai a, b, dan c-nya. Lanjut, cara yang kedua, sketsakan grafik fungsi kuadratnya. Berarti kita sketsakan dulu dari dua titik tadi. Titik potong sumbu X di min 1,0. Min 1,0, min 1 untuk X, 0 untuk Y. Min 1 X, 0-nya Y. Berarti posisinya di sini. Nah, yang kedua adalah titik puncak fungsi kuadratnya 1,-4. 1,-4. Min 4-nya di posisinya di sini, 1-nya di sini. Tarik garis di X, 1 ke posisi min 4 di Y. Ini garis Y ya. Nah, ini dia. Ini titik potong dan titik puncaknya. Nah, kita hubungkan si titik potong dan titik puncaknya. Nah, ini titik puncak ya. Kalau dia titik puncak berarti dia melengkungnya di bawah itu. Nah, berarti ini titik puncaknya. Titik puncak minimum. Nah, sampai di sini ini sketsanya ya. Nah, sampai di sini kita tahu ini bentuk grafik fungsinya. Dari titik puncak, lanjut, dari titik puncak 1,-4 adalah nilai dari XP, YP. Kita tahu nilai titik puncak itu adalah XP, YP. Di mana nilai XP itu adalah nilai sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya berarti bernilai 1. Berarti 1 adalah nilainya di sini ya. Berarti ini nilai si sumbu simetri. Nah, dari awal Ustazah sudah kasih tahu kalau nilai sumbu simetri adalah nilai dari titik tengah atau membagi dua grafik fungsi kuadrat dengan sama besar. Nah, kalau posisinya di sini si 1, kita bisa cari titik lainnya dari grafik fungsi ini. Kenapa? Karena dia bentuk pencerminan dengan titik tengahnya 1, ini X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini adalah sumbu simetrinya. Berarti kita pencerminannya dari titik tengah. Ini jarak ke 0 ada 1 langkah, jarak ke min 1 1 langkah, berarti 2 langkah dari titik sumbu simetri. Kalau dari ke kiri dia 2 langkah, berarti ke kanan dia juga 2 langkah untuk membentuk pencerminan atau mencari titik lainnya. Berarti di sini posisinya sini 2, satu lagi di sini
3. Berarti kita dapat satu buah titik lagi. Ini jaraknya 1, 2. Berarti di sini juga sama. 1 langkah, 2 langkah. Berarti kita dapat satu titik lagi, yaitu titik 3,0. Ini untuk titik lainnya. Titik lain yang kita temui tadi adalah titik 3,0. Nah, langkah selanjutnya, titik lainnya tadi 3,0, titik potong sumbu X-nya min 1,0. Sehingga kita udah dapat 3 buah titik. Kalau sudah dapat 3 buah titik, kita udah ketahui 2 buah titik X, titik potong X. Ini titik potong X ya, karena 3,0 dia juga titik potong X. Nah, ini juga titik potong sumbu X. Nah, sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan, ini bentuk fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan caranya seperti ini. Nah, ini bentuknya jadi a x kurang x1 dikali x kurang x2 untuk membentuk fungsi kuadrat ini. Nah, di sini nilai x-nya yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah karena kita ketahui 2 buah titik potongnya ada 3,0 dengan min 1,0. Berarti ini nilai x-nya 3, ini juga nilai x-nya min 1. Kita ambil dari min x-nya min 1. Berarti di sini a x-nya tetap, x1-nya di sini min 1. Di sini kurang, berarti negatif 1 kurung x kurang 3 untuk titik yang baru kita ketemui 3. Nah, di sini berarti jadi a x tambah 1 kali x kurang 3. Nah, ini bentuk dari si fx-nya. Karena kita mau merubah bentuk ke bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c, kita lakukan satu-satu. Kita butuh nilai a-nya dulu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bentuk fx tadi, kita tahu titik puncaknya lagi. Titik puncak itu adalah 1, min 4. Maka kita peroleh f1-nya sama dengan min 4. Kalau masih ingat kemarin, materi kemarin, f dari xp itu sama dengan yp. Ini xp, nah yang di atas yp. Nah, itu dia, makanya f1 itu sama dengan min 4. Nah, kita ambil tadi, kita rubah dulu ya. Tadi kita tahu di sini fx-nya itu adalah a kali x tambah 1 dikali x kurang 3. Nah, dia katanya f1-nya sama dengan min 4. Kita rubah si x-nya jadi 1, f1. Di sini jadi a x tambah 1 x kurang 3. Nah, lanjutannya f1 itu adalah hasilnya min 4. Rubah semua nilai x menjadi 1. Berarti a x1 tambah 1 kurang 3. Nah, sampai di sini selesaikan lagi. Min 4 a 1 tambah 1 2, 1 kurang 3 min 2. Nah, sampai di sini berarti kita kalikan nilai yang di dalam kurung. Min 4 a 2 kali min 2 min 4. Berarti di sini min 4. Nah, ini perkalian atau boleh dirubah jadi min 4a. Min 4a. Nah, kalau kita butuh nilai a, berarti kita pindahkan min 4-nya. Kalau di sini perkalian, pindah ruas jadi bagi. Min 4 dibagi min 4 sama dengan a. Berarti a-nya negatif bagi negatif 1, a-nya 1. 4 bagi 4, 1. A-nya 1. Setelah dapat nilai a, berarti kita bisa memasukkannya ke dalam fx tadi. Substitusikan dia langkah selanjutnya ke dalam fx. Fx tadi apa? A x tambah 1 x kurang 3. Nah, a-nya tadi 1 x tambah 1 x kurang 3. Nah, untuk mencari nilai fx berarti kita selesaikan. Kalau perkalian 1 dia semuanya bisa dikali 1. Bilangan kalau dikali 1 bilangannya sendiri. Jadi tidak masalah, kita abaikan si satunya, fokus ke sini. Berarti kalikan dia. Ini juga dikalikan. Sama halnya ini juga dikalikan, ini juga dikalikan. Kalikan x kali x kuadrat, x kali 3, x kali 3. Ini negatif ya, berarti bikin negatif dulu. 3 kali x, 3x. 1 kali x positif ya, tambah x. 1 kali 3, positif kali negatif. Hasilnya 1 kali 3, 3. Nah, berarti ini fx-nya. Selesaikan lagi. Berarti bentuk fx yang kita tentukan dari 2 buah titik tadi adalah x kuadrat min 3 tambah x. Berarti min 2x kurang 3. Inilah bentuk fx yang kita temukan dari titik puncak yang diketahui dengan titik potong sumbu x. Nah, ini yang kedua.
yaitu diketahui titik puncak dan titik potong sumbu Y-nya. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Langsung saja ke contoh soal yang kedua. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di 0,3 dan titik puncaknya min 2,1. Nah, langkah yang pertama adalah misalkan fungsi kuadratnya masih sama, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, yang kedua yang kita ketahui titik puncaknya min 2,1, di mana titik puncak ini adalah xp, yp. Nah, di sini berarti nilai xp-nya adalah min 2, yp-nya adalah nilainya 1. Nah, di sini udah kita ketahui nilai XP dan YP, masukkan ke dalam rumus berikut. Rumus Y sama dengan AX kurang XP pangkat 2 ditambah dengan YP. Substitusikan nilai XP dan YP-nya, berarti jadi Y A X kurang 2, karena XP-nya min 2, kita pangkatkan 2 ditambah YP-nya 1. Nah, selesaikan ini. A X tambah 2 berpangkat 2 ditambah 1. Nah, bisa kita selesaikan yang di dalam kurung pangkat 2. Nah, berarti Y A X tambah 2 kita kali X tambah 2. Kenapa? Karena dia pangkat 2 baru ditambah 1. Y A-nya tetap X kali X, X kuadrat, X kali 2X tambah 2X, 2 kali X tambah 2X tambah 4, 2 kali 2 4, kurung lagi tambah 1. Berarti bentuknya nanti menjadi, selesaikan nilai yang di dalam kurung. Berarti bentuknya jadi Y A X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 kurung tambah 1. Ini bentuk nilai yang setelah kita substitusikan, ini kita substitusikan nilai XP sama dengan min 2 dan YP sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ketahui adalah titik potongnya. Kalau kita ketahui titik potong 0,3, berarti substitusikan lagi titik potong sumbu Y 0,3. Kalau titik potong sumbu Y 0,3, berarti yang kita ketahui adalah X-nya 0, Y-nya sama dengan 3. Substitusikan ke dalam bentuk yang telah kita selesaikan. Nah, coba substitusikan atau masukkan nilai X dan Y-nya. Y sama dengan A X kuadrat tambah 4X ditambah 4 tambah 1. Y sama dengan, Y-nya bernilai berapa tadi? Y-nya 3 sama dengan A. X-nya 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4 ditambah 1. Nah, ini 3. Ini penyelesaiannya berapa? 0 kuadrat 4 kali 0 tambah 4. 4 berarti A 4 tambah 1. 4A tambah 1. Satunya bisa kita pindahkan, tambah jadi kurang. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 4A. 2 sama dengan 4A. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya jadi 4/2 sama dengan 2. Ini nilai A. Nah, setelah dapat nilai A, baru bisa kita mencari bentuk fx-nya. Persamaannya Y sama dengan AX kuadrat tambah 4X tambah 4 sama tambah 1. Itu A-nya kita dapat 2. Berarti substitusikan nilai 2. Y sama dengan 2 X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah 1. Y sama dengan 2 kita kalikan ke dalam semuanya. Berarti Y 2X kuadrat 2 kali 4 8. X-nya tetap 2 kali 4 8. Nah, ini tambah 1. Berarti bentuk Y-nya jadi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 9. Nah, inilah bentuk fx-nya 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 9. Ini bentuk fx ketika diketahui titik puncak dan titik potong sumbu Y. Oke, ini menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi tadi. Yang pertama udah titik puncak terhadap titik puncak dan titik potong X, titik puncak dan titik potong Y. Nah, yang sekarang adalah jika diketahui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kita langsung masuk contoh soal yang ketiga. Terdapat suatu
suatu grafik fungsi yang memotong sumbu X di dua titik 1,0 dan 4,0. Yang kedua, fungsi kuadratnya juga memotong sumbu Y di 0,-4. Nah, perhatikan langkah berikut. Yang pertama, kita misalkan dulu fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, selanjutnya kita tahu tadi dia memotong sumbu x di dua titik. Berarti karena memotong sumbu x di dua titik 1,0 dan 4,0, maka ini rumusnya masih sama dengan yang pertama, yaitu A kali X kurang X1, X kurang X2. Nah, yang mana nilai X1 dan X2 nya? Nilai X1 dan X2 kita dapat dari nilai titik potongnya. Ini X1 dan yang ini X2. Berarti kita tinggal memasukkan si nilai rumusnya. Masukkan nilai rumusnya, berarti di sini Fx, kita langsungkan Fx A X kurang X1, X kurang 1, X kurang X2-nya 4, X kurang 4. Nah, ini bentuk sederhananya dari titik potong tadi, sudah kita substitusikan. Nah, selanjutnya, karena kita memotong juga di sumbu Y di titik 0,-4, berarti ini nilai X-nya 0, ini Y-nya min 4. Substitusikan lagi dari rumus yang ingin kita dapat, berarti ini X kurang 1, X kurang 4. Nah, apa yang kita substitusikan? Nilai X dan Y-nya. X-nya di sini 0, Y-nya min 4. Fx ini nilai Y, berarti Y sama dengan A. Fx ini nilai Y, berarti Y-nya tadi min 4. Min 4, A, X-nya 0, berarti 0 kurang 1, kita kalikan dengan 0 kurang 4. Ini 0 ya. Nah, sampai di sini min 4, A, 0 kurang 1, min 1, 0 kurang 4, min 4. Min 1 kali min 4, negatif kali negatif positif, berarti min 4, 4 kali 1, 4A. Nah, berarti nilai A-nya kita pindahkan nilai 4, berarti min 4 kita bagi dengan 4, itu nilai A. Berarti A-nya adalah min 4, negatif bagi positif, negatif, 4 bagi 4, 1. Berarti A-nya bernilai 1. Nah, langkah selanjutnya untuk memperoleh Fx, berarti kita udah dapat nilai A-nya sama dengan min 1. Nah, si nilai A min 1 ini kita substitusikan ke dalam, jadi bentuk Fx-nya Fx A-nya min 1 berarti negatif. Nah, kita ambil nilai X-nya tadi. Nah, ini dibiarkan saja karena kita butuh mencari nilai Fx-nya. Cuma kita substitusikan nilai A, berarti X kurang 1, X kurang 4. Nah, di sini penyelesaiannya Fx, X min 1-nya biarkan saja, untuk min 1 nilai A-nya biarkan saja. Nah, apa yang diselesaikan? Kita selesaikan perkaliannya. Kita kalikan ini ke dalam, ini juga ke dalam, yang di sini juga, di sini juga. Nah, itu yang kita kalikan. Nah, penyelesaiannya jadi X kali X, X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 1 kali X, min X, negatif kali negatif positif 1 kali 4, 4. Nah, di sini selesaikan di dalam kurung dulu, baru kita kalikan dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Min 1 ini nilai A yang tadi. Nah, baru kita selesaikan yang di dalam kurung, berarti X kuadrat dikurang min 4 kurang 1, dia punya hutang 4, dia hutang lagi 1, berarti hutangnya 5, min 5X ditambah 4. Nah, baru kita kalikan ke negatif 1. Kita kalikan negatif 1, berarti Fx sama dengan min X kuadrat, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif 5X, negatif 1 kali 4. 1 kali 4, 4, negatif kali positif, negatif 4. Nah, inilah bentuk Fx-nya, min X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Oke, ini menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi tadi. Yang pertama, udah titik puncak terhadap titik puncak dan titik potong X, titik puncak dan titik potong Y. Nah, yang sekarang adalah jika diketahui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kita langsung masuk contoh soal yang ketiga. Terdapat suatu grafik fungsi yang memotong sumbu X di dua titik 1,0 dan 4,0. Yang kedua, fungsi kuadratnya juga memotong sumbu Y di 0,-4. Nah, perhatikan langkah berikut. Yang pertama, kita misalkan dulu fungsi kuadratnya
X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, selanjutnya kita tahu tadi dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti karena memotong sumbu X di 2 titik 1,0 dan 4,0, maka ini rumusnya masih sama dengan yang pertama, yaitu A kali X kurang X1, X kurang X2. Nah, yang mana nilai X1 dan X2 nya? Nilai X1 dan X2 kita dapat dari nilai titik potongnya. Ini X1 dan yang ini X2. Berarti kita tinggal memasukkan si nilai rumusnya. Masukkan nilai rumusnya, berarti di sini Fx, kita langsungkan Fx A X kurang X1, X kurang 1, X kurang X2-nya 4, X kurang 4. Nah, ini bentuk sederhananya dari titik potong tadi, sudah kita substitusikan. Nah, selanjutnya, karena kita memotong juga di sumbu Y di titik 0,-4, berarti ini nilai X-nya 0, ini Y-nya min 4. Substitusikan lagi dari rumus yang ingin kita dapat, berarti ini X kurang 1, X kurang 4. Nah, apa yang kita substitusikan? Nilai X dan Y-nya. X-nya di sini 0, Y-nya min 4. Fx ini nilai Y, berarti Y sama dengan A. Fx ini nilai Y, berarti Y-nya tadi min 4. Min 4, A, X-nya 0, berarti 0 kurang 1, kita kalikan dengan 0 kurang 4. Ini 0 ya. Nah, sampai di sini min 4, A, 0 kurang 1, min 1, 0 kurang 4, min 4. Min 1 kali min 4, negatif kali negatif positif, berarti min 4, 4 kali 1, 4, 4A. Nah, berarti nilai A-nya kita pindahkan nilai 4, berarti min 4 kita bagi dengan 4, itu nilai A. Berarti A-nya adalah min 4, negatif bagi positif, negatif, 4 bagi 4, 1. Berarti A-nya bernilai 1. Nah, langkah selanjutnya, X A-nya min 1, berarti negatif. Nah, kita ambil nilai X-nya tadi. Nah, ini dibiarkan saja karena kita untuk butuh mencari nilai Fx-nya. Cuma kita substitusikan nilai A, berarti X kurang 1, X kurang 4. Nah, di sini penyelesaiannya Fx, X min 1-nya biarkan saja, untuk min 1 nilai A-nya biarkan saja. Nah, apa yang diselesaikan? Kita selesaikan perkaliannya. Kita kalikan ini ke dalam, ini juga ke dalam, yang di sini juga, di sini juga. Nah, itu yang kita kalikan. Nah, penyelesaiannya jadi X kali X, X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 1 kali X, min X, negatif kali negatif positif, 1 kali 4, 4. Nah, di sini selesaikan di dalam kurung dulu, baru kita kalikan dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Min 1 ini nilai A yang tadi. Nah, baru kita selesaikan yang di dalam kurung. Berarti X kuadrat dikurang min 4 kurang 1. Dia punya hutang 4, dia hutang lagi 1. Berarti hutangnya 5. Min 5X ditambah 4. Nah, baru kita kalikan ke negatif 1. Kita kalikan negatif 1, berarti Fx sama dengan min X kuadrat, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif 5X, negatif 1 kali 4. 1 kali 4, 4, negatif kali positif negatif 4. Nah, inilah bentuk Fx-nya, min X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Nah, informasi yang ketiga ini adalah diketahui 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lainnya. Kalau tadi titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, ini titik lainnya. Berarti titiknya tidak titik potong Y. Nah, ini contohnya, contoh soal yang keempat. Terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 4,0 dan min 3,0. Titik lainnya pada fungsi kuadrat di 2,-10. Nah, langkahnya sama titik potong sumbu Y tadi masih sama langkahnya. Langkahnya apa? Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita misalkan fungsi kuadratnya Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Ini selalu ya, misalkan. Setelah itu, karena memotong sumbu X di titik 4,0 dan min 3,0, berarti Fx-nya berubah menjadi Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C.
Nah, dengan cara A kita rubah dengan cara A, X kurang X1 dikali X kurang X2. Nah, di sini titik potongnya kita tahu ada 4,0 dan min 3,0. Nah, untuk 4,0 ini X1-nya, min 3 ini X2-nya. Nah, lanjut. Kalau kita lanjutkan, berarti kita tinggal merubah bentuk fx-nya menjadi A, X kurang 1-nya 4, berarti kurang 4. Kita kali lagi X kurang, di sini min 3, berarti X kurang 3. Nah, ini jadi positif, berarti fx-nya menjadi A, X kurang 4, jadi X tambah 3. Nah, ini bentuk fx setelah kita masukkan sumbu X, titik potong sumbu X-nya. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi titik potong, sekarang titik lainnya di 2, min 10. Berarti nilai X-nya 2, Y-nya min 10. Kita masukkan fungsi yang tadi, berarti A kurang sini 4, X-nya di sana tambah 3. Nah, lanjut. Berarti Y, fx kan sama dengan Y. Saya rubah fx-nya jadi Y. Ini A kurang 4 tambah 3. Nah, kita substitusi nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nah, kalau kita substitusi, berarti ganti dulu nilai Y-nya. Min 10 sama dengan A ini yang kita cari. X-nya ganti 2. 2 kurang 4. 2 tambah 3. Nah, min 10 A, 2 kurang 4. Min 2. 2 tambah 3, 5. 2 kali 5, ini tetap min 10. Ini A, 2 kali 5, 10. Negatif kali positif, negatif berarti negatif 10. Atau boleh dirubah jadi negatif 10A. Boleh kita rubah karena dikali A, negatif 10A. Maka nilai A-nya negatif 10. Kalau kita pindah ruas, si negatif 10-nya, dia perkalian jadi bagi. Negatif 10 dibagi negatif 10. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 10 bagi 10 hasilnya 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Tadi A-nya sama dengan 1, berarti A di sini 1 ya. Nah, bentuk fx-nya apa jadinya tadi? Yang jadi A, X kurang 4, di sini 4, X tambah 3, berarti ditambah 3. Nah, penyelesaiannya adalah di sini tetap bikin fx, nilai A-nya kita ganti. Berarti A-nya yang kita ganti. A-nya tadi 1. Nah, baru kita rubah nilai X kurang 4, X tambah 3. Nah, karena kebetulan A-nya 1, berarti itu nggak ada itu juga. Karena perkalian 1 dengan bilangan itu bilangan dia sendiri. Nah, berarti kita fokus di mencari perkalian X kali X, X kali 3, X kali X, 4 kali X, 4 kali 3 untuk mencari nilai fx-nya. Berarti fx sama dengan X kali X, X kuadrat, X kali 3 plus 3x karena dia positif, min negatif 4 kali X, negatif 4x. Negatif 4 kali 3, negatif kali positif, negatif 4 kali 3, 12. Nah, berarti fx-nya dari dua titik potong sumbu X dan titik lainnya, X kuadrat positif 3 dikurang 4, berarti min X kurang 12. Nah, inilah bentuk fx-nya. Ini yang keempat, menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi tadi. Nah, ini untuk tambahan saja jika diketahui 3 koordinat yang berbeda. Kalau tadi kita udah tahu 2 titik potong X sama titik potong Y, 2 titik potong X dan titik lainnya, tambah lagi ada titik puncak dan sumbu X, titik puncak dan titik potong sumbu Y. Nah, sekarang diketahui 3 koordinat yang berbeda. Nah, contoh soalnya seperti ini. Yang kelima, terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang grafiknya itu melalui 3 koordinat berbeda, yaitu 0,1, 1,3, 2,7. Nah, langkah yang pertama adalah misalkan fungsi kuadratnya fx, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena dia melewati titik 0,1, 1,3, dan 2,7, berarti yang kita ketahui adalah ini nilai x, ini nilai y. Ini juga sama, ini x, ini y. Ini juga sama nilai x dan y-nya. Nah, kita bisa menyimpulkan kalau Ustazah bikin dalam bentuk fx-nya, fx itu kan tadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah,
Untuk F0 berarti Y-nya nilainya 1. Yang kedua apa? X-nya 1. F1 berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, yang ketiga apa? Untuk F2, X-nya 2, Y-nya tuh 7. Karena Fx itu sama dengan Y, ini hasilnya, ini nilai Y. Fx itu sama dengan Y. Berarti nilainya dimasukkan nilai X, makanya pembacaan seperti ini. Berarti yang pertama 0,1, ini titik 0,1. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya 1, ini Y-nya sama dengan 3. Dan yang terakhir ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan 7. Nah, seperti ini. Lanjutannya, berarti kita mensubstitusi nilai dari Fx ini. Fx ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita substitusikan nilainya ketika dia F0. Benar, F0. Ini F0 berarti ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini yang pertama. Ini nilai F0 tadi adalah 1. Berarti 1 sama dengan, ganti semua nilai x di sini dengan 0. Berarti nilainya a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c. Nah, ini dia. Berarti 1 sama dengan a kali 0. 0 kuadrat kan 0. B kali 0, 0 tambah c. Berarti yang kita tahu adalah 1 sama dengan c. Ini persamaan pertama yang kita ketahui dari satu buah titik. C sama dengan 1. Kita udah dapat nilai c. Nah, untuk yang selanjutnya berarti kita ambil lagi. Untuk F1 berarti ini F1 ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, F1 nilainya 3. Ganti semua nilai x dengan 1a 1 kuadrat ditambah b kali 1 ditambah c. Nah, ini dia 3a 1 kuadrat kan 1 tambah b kali 1b tambah c. C-nya kita tahu tadi, boleh ganti nilai c? Boleh. C-nya adalah 1. Ganti nilai c 1. Maka kalau kita pindahkan si 1, berarti 3 kurang 1 sama dengan a ditambah b. 2 sama dengan a ditambah b. Ini untuk persamaan yang kedua yang kita dapat dari titik yang kedua. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk titik yang ketiga. Berarti F2 ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini F2-nya 7. Berarti a 2 pangkat 2 ditambah b kali 2 ditambah c. Nah, di sini 7, 2 pangkat 2 4, berarti 4a ditambah 2 kali b 2b tambah c. C-nya tadi berapa? 1. Boleh substitusikan lagi. Berarti pindah luas lagi si 1. 7 kurang 1 sama dengan 4a tambah 2b. Nah, berarti 7 kurang 1 6 sama dengan 4a tambah 2b. Ini persamaan yang ketiga yang kita dapat. Nah, Zah, gimana cari nilai A dan B? Nah, cara mencari nilai A dan B berarti kita substitusikan atau eliminasikan nilai ini. Nah, kalau kita substitusikan, boleh kita rubah ini menjadi, tinggalkan A sendiri. Berarti 2 pindahkan B. 2 kurang B itu sama dengan A. Substitusi ke dalam nilai bentuk yang selanjutnya. Coba kita substitusikan ke bentuk yang ketiga. 2 kurang B. Ganti nilai A-nya jadi 2 kurang B. 6 sama dengan 4, buka kurung, 2 kurang B tambah 2B. Nah, lanjut. 6 sama dengan 4 kali 2, 8. 4 kali B. 4B ini negatif, berarti kurang 4B tambah 2B. Nah, si 8 boleh kita pindahkan? Boleh, berarti 6 kurang 8 min 4B tambah 2B. Dia punya hutang 4, dibayarnya 2, berarti min 2B. 6 kurang 8 min 2 sama dengan min 2B. Berarti min 2 per min 2. Kenapa bagi? Karena perkalian, pindah luas jadi bagi, sama dengan B. Berarti B-nya sama dengan 1. Min 2 bagi min 2, 1. Ini untuk B-nya. Kita udah dapat nilai B-nya. Nah, bisa cari nilai A? Bisa. Nilai A berarti kita tinggal substitusikan ke sini. Berarti 2 kurang 1 sama dengan A. 2 kurang 1, 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Ini untuk nilai A. Nah, sudah dapat nilai A, B, dan C. Berarti Fx-nya kita tinggal menyimpulkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya tadi berapa? 1. Berarti X kuadrat. B-nya 1 tambah X. C-nya 1 tambah 1. Ini bentuk persamaan
kuadratnya. Nah, anak-anak semua, inilah tadi contoh-contoh soal dan cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Nah, ini materi terakhir kita untuk hari ini. Nah, jangan lupa nanti latihannya dikerjakan dan dikumpulkan japri langsung ke Ustazah paling lambat pukul 9. Catatannya juga ya. Nah, berikut ini tugas mandirinya ya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat 3 buah titik min 1,1, 0,4, 1, min 5. Yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan titik puncaknya pada koordinat 2, min 16. Nah, yang ketiga, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong titik potong sumbu X pada titik koordinat min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Nah, yang keempat terakhir, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik 1,5 serta melalui titik koordinat 0,7. Titik koordinat 0,7 ini berarti titik potong pada sumbu Y ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ustazah mohon, Ustazah sarankan untuk antum semua kerjakan tepat waktu, kirim tepat waktu. Karena kalau yang terlambat berarti ada pengurangan poin ya. Selamat bekerja, selamat belajar, semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.